Halo Sobat Suka Cerita, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul Solo. Langsung aja dengerin ceritanya sampai habis. Kota Surakarta atau Solo adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 44,04 km persegi. Pada akhir tahun 2023 lalu, jumlah penduduk Surakarta sebanyak 587.646 jiwa. Sisi timur kota ini dilewati sungai yang bernama Bengawan Solo. Kota ini termasuk dalam kawasan Solo Raya sebagai kota utama. Bersama dengan Yogyakarta, Surakarta juga merupakan pewaris kerajaan Mataram Islam yang dipecah melalui Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 sehingga Surakarta menjadi kediaman Susuhunan Pakubuwana dan Adipati Mangkunegara. Awal mulanya, Sala adalah salah satu dari 3 dusun yang dipilih oleh Sri Susuhunan Pakubuwana II atas saran dari Tumenggung Hanggawangsa, Tumenggung Mangkuyuda, serta komandan pasukan Belanda yang bernama Van Hohendorf ketika akan mendirikan istana baru setelah Perang Suksesi Mataram Islam terjadi di Kartasura. Seiring waktu, karena penyebutan Sala dianggap sulit oleh orang Belanda, nama ini berubah menjadi Solo. Nama Surakarta diberikan sebagai nama wisuda bagi Keraton Surakarta, pusat pemerintahan baru Kesultanan Mataram Islam di Desa Sala. Pada masa sekarang, nama Surakarta digunakan dalam situasi formal pemerintahan, sedangkan nama Sala atau Solo lebih merujuk kepada penyebutan umum yang dilatar belakangi oleh aspek kultural. Kata Sura dalam bahasa Jawa berarti keberanian dan Karta berarti makmur. Dengan harapan bahwa Surakarta menjadi tempat di mana penghuninya adalah orang-orang yang selalu berani berjuang untuk kebaikan serta kemakmuran negara dan bangsa. Dapat dikatakan pula bahwa nama Surakarta merupakan permainan kata dari Kartasura. Kata Sala, nama yang dipakai untuk desa tempat istana baru dibangun, adalah nama pohon suci asal India, yaitu pohon Sala. Eksistensi kota ini dimulai saat Susuhunan Pakubuwana II, Raja Kesultanan Mataram Islam, memindahkan kedudukan raja dari Kartasura ke Desa Sala, sebuah desa yang tidak jauh dari tepi Bengawan Solo, karena istana Kartasura hancur akibat serbuan pemberontak. Sunan Pakubuwana II membeli tanah dari lurah Desa Sala, yaitu Kiai Sala, sebesar Rp10.000 untuk membangun Istana Mataram yang baru. Secara resmi, Istana Mataram Islam yang baru dinamakan Keraton Surakarta Hadiningrat dan mulai ditempati tanggal 20 Februari 1745. Perjanjian Giyanti yang ditandatangani oleh Sunan Pakubuwana III, Belanda, dan Pangeran Mangkubumi pada 13 Februari 1755 membagi wilayah Mataram menjadi 2, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Selanjutnya, wilayah Kasunanan Surakarta semakin berkurang karena Perjanjian Salatiga yang diadakan pada tanggal 17 Maret 1757 menyebabkan Raden Mas Said diakui sebagai seorang pangeran merdeka dengan wilayah kekuasaan berstatus kadipaten, yang disebut dengan nama Kadipaten Mangkunegaran Surakarta atau Pura Mangkunegaran Surakarta. Sebagai penguasa Mangkunegaran, Raden Mas Said bergelar Adipati Mangkunegara I. Setelah berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada 1 September 1945, Suhunan Pakubuwana VII mengeluarkan maklumat bahwa Nagari Surakarta Hadiningrat mendukung dan berada di belakang pemerintahan Republik Indonesia. Selama 10 bulan, Surakarta berstatus sebagai daerah istimewa setingkat provinsi
yang dikenal sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Status Daerah Istimewa Surakarta secara yuridis diatur dalam Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD tahun 1946 dan Surat Wakil Presiden tanggal 12 September 1949. Selanjutnya, karena berkembang gerakan anti-monarki di Surakarta serta kerusuhan, penculikan, dan pembunuhan pejabat-pejabat Daerah Istimewa Surakarta pada tanggal 16 Juni 1946, pemerintah membekukan status daerah istimewa yang dimiliki Daerah Istimewa Surakarta dan menghilangkan kekuasaan politik Raja Nagari Surakarta dan Adipati Nagari Surakarta yang berkedudukan di Keraton Surakarta Hadiningrat dan Kadipaten Mangkunegaran Surakarta. Status Raja Nagari Surakarta dan Adipati Nagari Surakarta Mangkunegaran menjadi simbol budaya di tengah masyarakat serta kedudukan keraton dan pura diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa. Kemudian, Surakarta ditetapkan menjadi tempat kedudukan dari residen yang memimpin Keresidenan Surakarta dengan luas wilayah 5.677 km persegi. Keresidenan Surakarta terdiri dari daerah-daerah kota Praja Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali. Tanggal 16 Juni 1946 diperingati menjadi hari jadi pemerintah kota Surakarta modern. Setelah Keresidenan Surakarta dihapuskan pada tanggal 4 Juli 1950, Surakarta menjadi kota di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Semenjak berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan banyak hak otonomi bagi pemerintah daerah, Surakarta menjadi daerah berstatus kota otonom. Kota Surakarta berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Di masing-masing batas kota, terdapat Gapura Kasunanan yang didirikan sekitar tahun 1931 sampai 1932 pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwana V di Kasunanan Surakarta. Gapura Kasunanan didirikan sebagai pembatas sekaligus pintu gerbang masuk ibu kota kerajaan atau kota Surakarta dengan wilayah sekitar. Gapura Kasunanan tidak hanya didirikan di jalan penghubung, namun juga didirikan di pinggir Sungai Bengawan Solo yang pada waktu itu menjadi dermaga dan tempat penyeberangan. Surakarta memiliki semboyan pembangunan daerah berseri. Berseri sendiri adalah akronim dari bersih, sehat, rapih, dan indah. Sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota. Untuk kepentingan pemasaran pariwisata, Surakarta mengambil slogan pariwisata Solo, the Spirit of Java. Sebagai upaya pencitraan kota Surakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga cerita ini dapat menjadi informasi tambahan buat kalian yang mendengarkan. Jangan lupa support selalu channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye!